Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sumur, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam ruang virtual ini, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pengembasan budaya positif modul 1.4. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, perkenalkan, nama saya Diah Nuriyati, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 271 dari SD Negeri 1 Sumur, Kabupaten Kendal. Jelas nggak, Bu? Suaranya, Bu? Jelas. Jelas. Oke, lanjut ya. Marilah kita mulai materi pada siang hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan tindakan untuk aksi nyata dengan judul menumbuhkan budaya positif. Latar belakang dari rancangan tindakan berikut ini adalah budaya positif merupakan wujud dari keyakinan dan kesepakatan kelas juga sekolah, di mana guru dapat memberikan tuntunan agar siswa menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai positif dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Tujuan dari rancangan kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal siswa agar siswa memiliki karakter Pancasila. Tolak ukur dari keberhasilan tindakan ini adalah pelaksanaan keyakinan kelas oleh siswa tanpa paksaan, kesadaran diri untuk melakukan budaya positif dimanapun, dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru sejawat serta orang tua atau wali. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama meminta izin kepada kepala sekolah, yang kedua berdiskusi dengan rekan guru untuk memberikan praktik baik pemahaman budaya positif, yang ketiga memberikan atau membuat keyakinan kelas, selanjutnya menuntun, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat, selanjutnya memberikan contoh tindakan positif yang konsisten yang dilakukan sehingga menjadi budaya, dan yang terakhir adalah menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan perilaku pelajar Pancasila. Dukungan yang kita butuhkan dari tindakan ini, dari rancangan kegiatan aksi nyata ini adalah yang pertama dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari siswa, dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah, serta orang tua dan wali siswa. Nah, Bapak Ibu, apakah makna budaya positif dan bagaimana contoh penerapan yang telah kita terapkan? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Telah terjadi paradigma pendidikan dari pendidikan zaman dulu menuju pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau dahulu pendidikan itu memiliki konsep atau memiliki pandangan bahwa adanya teori tabula rasa, bahwa setiap anak itu terlahir seperti kertas putih, seperti gelas kosong suci. Kalau saat ini, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Anak yang terlahir dari orang tua seorang pelukis atau penyanyi pasti sebagian besar menurunkan bakat yang dimiliki oleh orang tuanya tersebut. Kemudian ada penanaman budi pekerti, dan tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru diibaratkan dengan petani, anak atau peserta didik diibaratkan dengan biji jagung, dan pendidikan yang berpihak pada anak. Perubahan paradigma tersebut bertujuan untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru
dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari William Glasser dalam bukunya yang berjudul Kontrol Teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak tersebut, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau pak tukang kebun tersebut di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung tersebut ditempatkan di tanah yang subur, akan mendapatkan sinar matahari. Di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pupuk yang cukup, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang unggul, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani tersebut. Nah, setelah terjadi perubahan paradigma atau stimulus respon menuju ke teori kontrol. Stimulus responnya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menjadi semua perilaku memiliki tujuan, entah itu perilaku yang baik atau perilaku yang buruk sama-sama memiliki tujuan masing-masing. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Berganti menjadi hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Sebelumnya saya memiliki sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Menurut Bapak Ibu, apa makna kata disiplin? Apa makna kata disiplin menurut Bapak Ibu? Silakan kemukakan jawaban Bapak Ibu, boleh melalui kolom chat atau boleh diutarakan langsung. Monggo Bu Lisna sepertinya membuka mikrofon. Bu Lisna, Bu Sangada. Bu Lisna terlebih dahulu, silakan. Ya Bu, disiplin menurut saya adalah tepat waktu Bu. Oh iya, disiplin adalah tepat waktu, betul sekali. Kalau Bu Lisna, apa kata disiplin menurut Bu Lisna? Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin itu suatu sikap atau suatu hal yang dilakukan berdasarkan tata atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, terima kasih. Suatu hal atau sikap yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat, tepat sekali. Ada lagi Pak Agung, silakan Pak Agung. Sekarang berikan contoh penerapan kegiatan disiplin yang telah Pak Agung lakukan pada hari ini. Contohnya apa Pak Agung? Terima kasih untuk waktunya Bu Dia. Untuk penerapan disiplin yang dilaksanakan setiap hari, itu untuk yang saya lakukan di sekolah, itu melaksanakan pembiasaan pagi, yaitu jam 7 tepat itu untuk bel sekolah sudah saya bunyikan, dan setelah itu kita melakukan pembiasaan pagi, yaitu berdoa bersama, setelah itu melaksanakan Asmaul Husna,
dan juga tadarus serta menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama yang selalu dilaksanakan dan sudah dibiasakan di sekolah kami setiap hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Dari SD mana Pak Agung? Dari SD Sedayung Ngemu. Ya, dari SD Sedayung Ngemu. Kebiasaan disiplin yang bagus sekali ya Pak Agung ya. Nah, selanjutnya kita tepuk tangan atau emoji untuk jawaban dari Bu Risna, Pak Agung, dan Bu Sangat. Kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang jika kita tidak memiliki motivasi internal maka kita perlu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti kita awalnya terpaksa dulu untuk menjadi terbiasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu teori motivasi dari eksternal, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya, kalau saya di sini bertanya, apabila Bapak Ibu tidak menggunakan helm saat berkendara di jalan raya, apa yang akan terjadi? Apabila tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya, apa yang akan terjadi? Ditilang. Ya, bisa ditilang oleh polisi. Nah, itu merupakan teori motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman dari polisi. Terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Kemudian yang kedua, teori motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya gini, kita mengikuti kegiatan diseminasi atau mengikuti kegiatan guru penggerak untuk memperoleh sertifikat agar nanti bisa digunakan untuk SKP. Nah, itu merupakan motivasi dari eksternal untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan sesuatu yang disebut sertifikat tadi. Nah, teori motivasi yang ketiga yaitu ini menurut teori motivasi ini merupakan motivasi yang paling tinggi, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya, apabila saya rajin untuk pergi ke sekolah, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, saya akan mencapai cita-cita saya. Nah, seperti itu merupakan teori motivasi internal, tujuan disiplin dari dalam diri sendiri. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, dan hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya budaya positif itu dari mana asalnya? Kalau budaya positif di kelas itu berasal dari peraturan sekolah yang nantinya akan menurun menjadi peraturan kelas, kemudian disepakati bersama menjadi suatu keyakinan kelas, dan didukung dengan lingkungan yang positif, maka akan terlahirlah budaya positif. Kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal
yang disepakati bersama secara universal atau menyeluruh, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau keyakinan intrinsik atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas, hal yang perlu kita terapkan yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah hal tersebut masih perlu dilanjutkan atau perlu tambahan lagi seperti itu. Nah, berikut ini merupakan contoh peraturan kelas dan nilai kebajikan mana yang dituju. Yang pertama, ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Selanjutnya, peraturannya adalah dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju, keselamatan, menghormati orang lain. Dan yang selanjutnya, peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Peraturan selanjutnya yaitu bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Peraturan selanjutnya menggunakan masker. Nilai kebajikan yang dituju kesehatan dan keselamatan. Peraturan kelas selanjutnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Berikut ini merupakan contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, guru menjelaskan tentang keyakinan kelas, bagaimana alurnya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menyepakatinya bersama. Kemudian murid dibagi ke dalam 4 kelompok untuk merancang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut. Dan murid menempelkan hasil diskusi kelompok tadi kepada kertas plano atau kertas pelangi yang telah ditempelkan di depan kelas. Setelah itu, pada bagian terakhir, guru mereview hasil diskusi kelompok, jawaban mana atau pernyataan mana yang tepat dijadikan sebagai keyakinan kelas yang mewakili kelas tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, saya mau bertanya terlebih dahulu. Kalau pagi hari ada anak datang terlambat, kemudian anak tersebut diminta untuk lari keliling lapangan sebanyak 5 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Dari swasta aku punya pengalaman ya Allah. Wanita, monggo silakan dijawab. Lari keliling lapangan 3 kali karena terlambat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bu Sangadah tadi menjawab ya, hukuman atau konsekuensi Bu Sangadah? Oke Bu, menurut saya hukuman. Hukuman, betul, tepat sekali. Sebentar, buka ngecas dulu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Perbedaan yang kedua, membuat anak sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Perbedaan yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena hukuman. Untuk konsekuensi,
anak menghargai disiplin. Perbedaan yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Perbedaan selanjutnya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Perbedaan hukuman selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu adanya rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Jika konsekuensi akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kita lanjutkan. Berikut ini ada beberapa pernyataan. Silakan Bapak Ibu diskusikan atau Bapak Ibu berpendapat. Beberapa pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan dijawab. Boleh ditulis dulu atau dituliskan di kolom chat atau boleh diutarakan langsung. Monggo Bapak Ibu. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Pernyataan yang ketiga. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Suara saya apakah jelas terdengar? Putus-putus, Bu. Oh, Putus, Bu. Oh, ini ada jawaban dari Bu Lisna di kolom chat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman, betul. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman. Nanti kita cross check lagi. Yang keempat, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. 6. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Mari kita cek apakah jawabannya sudah betul atau belum. Nah, ada beberapa jawaban yang sudah betul dan ada yang kurang tepat, tapi sudah bagus. Mari kita bacakan jawaban yang benar bersama-sama. Yang pertama, silakan saya minta tolong dibacakan Bu Sangadah. Pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Pernyataan pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah merupakan hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Murid bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK merupakan konsekuensi. Terima kasih Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Sangadah. Bisa dibedakan ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kalau yang hukuman itu sifatnya menyakiti fisik atau hati. Contohnya lari, push up, nah itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, apa yang telah kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya, nah itu termasuk konsekuensi.
Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan untuk penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Serta kebutuhan untuk kebebasan antara lain adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yang meliputi bermain, humor, dan antusiasme untuk bersenang-senang atau untuk tertawa. Ada satu kasus. Di sini ada Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus, yang mana beberapa anak telah datang dan mengeluhkan tindakan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Silakan diidentifikasi terlebih dahulu. Saya beri waktu 1 menit. Ada Bu Ani sebagai guru kelas 5. Ada Bu Ani sebagai guru kelas 5. Ada Agus dengan tingkah lakunya. Menurut Bapak Ibu, apa yang harus Bu Ani lakukan? Dan kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, terima kasih kepada Krisna yang telah mengirimkan jawabannya di kolom chat. Pada kasus tersebut, pertama, Bu Krisna akan mengkonfirmasi kejadian tersebut, lalu bertanya alasannya apa. Menurut Bu Krisna, Agus melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu makan dan minum. Terima kasih Bu Krisna, beri emotikon tepuk tangan atau jempol untuk Bu Krisna. Nah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan yang akan Agus penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang berusaha dicukupi oleh Agus adalah kebutuhan untuk diterima atau kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga,
Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan yang coba dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan akan kebebasan atau akan pilihan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena ia iseng. Dalam hal ini dia menikmati ekspresi temannya yang kesal karena diambil makanannya. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan akan kesenangan. Ada 5 posisi kontrol yang kita pelajari dalam hari ini, yaitu yang pertama pemantau, yang kedua penghukum, ketiga pembuat rasa bersalah, keempat manajer, dan yang kelima sebagai teman. 5 posisi kontrol ini yang paling tinggi kedudukannya adalah sebagai manajer, di mana dalam kedudukan manajer tersebut anak lebih menghargai diri sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini bersama, yang kita telah buat dalam keyakinan kelas, yang telah kita sepakati bersama, lalu menanyakan apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Dan hasilnya menguatkan pribadi untuk tidak berbuat salah lagi dan untuk berbuat hal-hal yang lebih baik lagi. Dalam kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya ia bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri sendiri sebagaimana cara memperbaiki diri mereka tersebut. Kalau sebagai pemantau, itu guru berbuat menghitung dan mengukur kesalahan yang telah dilakukan oleh murid. Guru berkata, apa peraturannya yang telah kita taati bersama? Gitu. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukuman di dunia yang berkualitas. Beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh, beberapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu contoh posisi sebagai pemantau. Murid akan berpikir seperti itu. Kemudian dampaknya pada diri murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan mereka dapatkan. Kemudian apabila posisi kontrol sebagai teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh perkataannya atau contoh yang dikatakan oleh guru gini, ayolah lakukan demi Bu Guru gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat loh, Bu Guru pernah bantu kamu saat kamu merasa kesusahan. Seperti itu. Jadi, anak akan menganggap guru tersebut sebagai temannya. Kemudian hasilnya, murid akan tergantung dengan guru tersebut. Kadang malah muridnya itu menjadikan gurunya sebagai tempat curhat. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Kemudian yang akan murid katakan dalam posisi kontrol ini adalah saya berpikir Bapak Ibu teman saya atau Bapak Ibu guru ini menurut murid-murid adalah teman mereka. Dan dampak pada diri murid akan merasa lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung pada Bapak Ibu guru. Pada posisi kontrol yang paling rendah itu ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Pada posisi penghukum, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir siswa. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan apa yang akan guru lakukan untuk kamu. Seperti itu. Guru mengancam, menyindir, menyakiti siswa secara psikis maupun secara fisik. Kemudian hasilnya, siswa akan menjadi siswa yang pemberontak, menyalahkan orang lain, dan sering berbohong. Karena untuk menutupi kesalahannya tadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, malah menganggap dan membenci guru itu. Kemudian dampaknya pada diri murid akan mengulangi kesalahan tersebut karena
adanya hukuman itu tidak membuat murid jera, malah murid merasa tertantang biasanya. Dan yang posisi kontrol selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ini sebenarnya juga sama dampak negatifnya dengan posisi penghukum, malah mungkin untuk anak-anak yang introvert akan lebih berbahaya pada posisi seperti ini, karena guru akan menanamkan bahwa kesalahan ini dibuat oleh murid dan diakibatkan oleh murid itu. Guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu titik. Ibu kecewa kamu telah melakukan hal ini dan lain sebagainya. Kemudian guru akan berkata contohnya seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, masa murid membuat gurunya stres? Kan dia merasa beban pada dirinya. Dan itu untuk anak-anak yang introvert mesti akan kepikiran sampai masa depannya, akan merasa minder gitu. Kemudian hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dan dampak dari muridnya, murid akan merasa rendah diri atau merasa minder. Berikut ini merupakan keterangan dari tiap posisi kontrol yang telah dijelaskan tadi. Pada posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, dan jari menunjuk-menunjuk, menghardik. Nah, itu ciri khas dari posisi penghukum. Nah, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena merasa kesal telah dihukum oleh guru tadi. Kemudian untuk posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memelas, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan biasanya lesu. Pada posisi ini, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup lagi membahagiakan orang lain. Mungkin bisa jadi kalau orang yang jiwanya sempit, tidak punya kelapangan hati, mungkin akan bundir atau bunuh diri karena merasa terbebani akan pembuat rasa bersalah ini tadi. Kadang-kala seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam tubuh murid, dalam diri murid, dan murid menahan perasaan itu tadi sampai jangka waktu yang lama. Kemudian posisi teman. Pada posisi ini, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid-muridnya. Nada suara pada posisi kontrol ini adalah ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Mungkin kalau murid sudah lulus dari SD akan merasa sangat kehilangan akan guru SD-nya karena merasa kehilangan teman curhatnya seperti itu. Nah, posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang ada di sekitar kita atau orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pada posisi ini, yang dilakukan oleh guru nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, sehingga guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah.
Posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut apabila diperlukan. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada diri murid untuk mencari jalan keluar akan permasalahan yang telah mereka hadapi, tentu dengan bimbingan guru. Nada suara yang digunakan oleh guru pada posisi manajer ini tulus, berbahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Sekarang mari kita diskusi posisi kontrol apa yang ada pada pernyataan berikut ini. Ada pernyataan, kamu selalu saja datang terlambat. Sana lari keliling lapangan 5 kali. Kira-kira posisi kontrol apa yang ada pada pernyataan nomor 1 tersebut, Bapak Ibu? Posisi kontrol yang ada pada pernyataan nomor 1. Penghukum, coba kita cek jawabannya. Bisa ada penghukum, kita cek jawabannya. Ya, betul sekali. Posisi kontrol penghukum, karena ada kata silakan lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu merupakan ciri khas dari posisi kontrol penghukum. Lanjut. Ada pernyataan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kira-kira posisi kontrol apa yang ada pada pernyataan tersebut? Membuat rasa bersalah. Bu Lisna, terima kasih Bu Lisna jawabannya. Silahkan kita cek bersama-sama. Ya betul, pembuat rasa bersalah. Karena ada kata ibu sangat kecewa. Berarti anak tersebut sudah membuat guru merasa kecewa. Wah, dia merasa bersalah sekali karena gurunya sudah kecewa dengannya. Lanjut, kita ke posisi kontrol selanjutnya. Ayo menjadi lebih baik lagi demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira posisi kontrol apa yang ada pada kalimat tersebut? Posisi kontrol teman, terima kasih Pak Wahyu. Posisi kontrol teman. Mari kita cek bersama-sama. Oke, posisi kontrol teman. Lanjut. Ada kalimat peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau apa konsekuensinya? Kira-kira posisi kontrol apa yang ada pada kalimat tersebut? Manajer, terima kasih Bu Sanada, terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu Lisna. Mari kita cek bersama-sama. Ternyata pemantau. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, selanjutnya kita bandingkan. Bedanya pemantau dengan manajer apa ya? Kali ini kan pemantau mengingatkan lagi apa yang telah kamu lakukan, peraturannya apa, sanksinya, konsekuensinya apa. Nah, kalau manajer, ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki lagi? Kira-kira posisi apa yang ada di pertanyaan terakhir? Manajer ya. Terima kasih jawabannya yang sudah dikirim di kolom chat. Pernyataan tersebut adalah posisi manajer. Nah, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu yang dinamakan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu merupakan pernyataan dari Gosen tahun 2004. 9 ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut ini merupakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna tanpa kesalahan. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu, gitu contohnya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir kalimatnya, kamu berhak merasa seperti itu. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tertentu. Setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Entah itu tindakan yang positif, entah itu yang negatif, pasti punya tujuan tertentu dari sudut pandang siswa tersebut. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menumbuhkan sikap yang baru. Pada segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, berikut ini adalah dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan untuk menangani siswa bermasalah kamu hari ini ikut di lingkungan sekolah. Nah, untuk kegiatan kali ini mungkin cukup sekian. Dalam menerapkan program budaya positif, hendaknya pendidikan memiliki standar pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya menjadi manajer atau among siswa yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu merupakan cuplikan dari isi standar pendidikan nasional. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu yang telah hadir di ruang virtual ini. Semoga dalam diskusi dan pertemuan ini ada manfaatnya untuk pendidikan kita di sekolah kita masing-masing. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.